Sebelum kita mengenal materi lebih dalam, mari kita mengenal dampak negatif dan positif dari gunung meletus. Dampak negatif yang pertama, saat guguran awan panas jatuh dan menimpa manusia, dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Yang kedua, abu vulkanik yang berjumlah banyak dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernafasan. Dampak positif dari gunung meletus. Yang pertama, dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kedua, menjadi sumber energi geotermal. Tiga, menciptakan pulau baru dan sejumlah pulau kecil di dunia ini yang terbentuk dari letusan gunung berapi di bawah laut. Yuk, kita simak materi berikut ini. Hai semua, kali ini kita akan membahas tentang salah satu lapisan penting di bumi, yaitu litosfer. Yuk, simak penjelasannya. Bumi memiliki berbagai lapisan. Di antaranya, kerak, astenosfer, mantel, inti luar, dan inti dalam. Crust atau kerak membentuk 1% massa bumi dengan kedalaman sekitar 40 km. Astenosfer membentang sekitar 100-700 km di bawah permukaan bumi. Mantel merupakan lapisan terbesar interior bumi dengan ketebalan 2.900 km. Inti luar merupakan lapisan setebal 2.200 km. Sebagian besar terdiri dari besi cair dan nikel. Inti dalam merupakan bola padat dengan radius perkiraan 1.220 km. Indonesia sebagai Ring of Fire. Artinya, Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik. Di Indonesia terdapat sekitar 127 gunung api aktif, dan total ada sekitar 400 gunung berapi, baik yang aktif maupun tidak aktif. 3. Pergerakan lempeng tektonik. Gerak konvergen adalah ketika dua lempeng bergerak saling mendekat. Pergerakan ini dapat membentuk palung laut dan pegunungan. Gerak transform terjadi ketika dua lempeng bergerak saling bergesekan secara horizontal. Pergerakan ini tidak membentuk atau menghancurkan kerak bumi. Pada gerak divergen, dua lempeng bergerak saling menjauh. Pergerakan ini umumnya terjadi di dasar samudra dan membentuk hubungan tengah samudra. Proses terbentuknya gunung api. Gunung api bisa terbentuk ketika lempeng samudra bertabrakan dengan lempeng benua. Karena lebih berat, lempeng samudra akan masuk ke bawah lempeng benua. Di dalam perut bumi, lempeng yang masuk itu meleleh karena panas, lalu membentuk magma. Magma ini terus terdorong naik ke permukaan lewat celah-celah kerak bumi. Kalau tekanannya cukup besar, maka magma akan keluar dan meletus jadi gunung api. Letusan ini akan membawa lava dan abu yang lama-lama menumpuk dan membentuk gunung. Proses ini terjadi berulang-ulang sampai pada akhirnya terbentuk gunung api yang besar. 3. Tipe gunung. Tipe perisai. Gunung ini berbentuk seperti perisai besar dan landai. Letusannya tidak terlalu meledak, tapi lavanya sangat cair. Contoh, Gunung Mauna Loa di Hawaii. Tipe maar. Gunung ini terbentuk dari letusan eksplosif, lalu kawahnya menjadi danau. Bentuknya cenderung pendek dan lebar. Letusannya terjadi sekali atau hanya beberapa kali saja. Contoh, Gunung Lamongan di Jawa Timur. Tipe strato merupakan tipe gunung api yang paling banyak di Indonesia. Bentuknya tinggi dan kerucut karena terbentuk dari lapisan lava dan abu yang menumpuk. Letusannya bisa sangat kuat dan berbahaya. Contoh, Gunung Merapi di Jawa Tengah. Proses vulkanisme. Lempeng samudra masuk ke bawah lempeng benua. Ini disebut zona subduksi, tempat di mana lempeng samudra menunjam karena lebih padat. Proses ini menghasilkan panas dan tekanan tinggi di dalam bumi. Akibat subduksi, batuan di mantel mulai mencair dan membentuk magma. Magma terbentuk di bawah kerak bumi. Magma yang panas dan ringan terdorong naik ke atas melalui celah-celah di kerak bumi. Jalur magma menuju ke gunung digambarkan seperti pipa bercabang. Ketika tekanan di dalam gunung cukup besar, terjadi letusan atau erupsi. Magma menyembur keluar melalui kawah dan berubah menjadi lava. Tipe-tipe erupsi.
Erupsi efusif merupakan jenis erupsi gunung api yang ditandai dengan keluarnya lava encer secara perlahan tanpa ledakan yang besar. Sementara itu, erupsi eksplosif merupakan erupsi yang meledak-ledak. Lava yang dikeluarkan bersifat kental dan mengandung banyak gas terlarut, sehingga menyumbat saluran magma. Intrusi magma. Dapur magma. Magma akan menyusup ke atas melalui celah atau retakan dalam batuan. Pipa kepundan merupakan jalur utama magma yang menyusup secara vertikal ke arah permukaan. Erupsi eksentrik menandakan adanya intrusi lateral, yaitu magma menyusup secara horizontal ke bagian lain dari dalam gunung sebelum keluar. Erupsi samping menandakan bahwa magma juga membentuk jalur samping atau intrusi miring yang menyusup melalui rekahan menuju sisi gunung. Kawah erupsi samping. Kawah ini adalah hasil akhir dari intrusi magma ke samping yang cukup kuat hingga mencapai permukaan. Lapisan batuan. Tempat di mana magma bisa membentuk intrusi seperti sil atau dike jika tidak mencapai permukaan. Erupsi pusat merupakan jalur utama keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan yang terjadi di puncak gunung berapi, tepat di atas pipa kepundan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.